Nah, inilah yang membuat situasi antara di dalam sana ya, antara orang kafir Quraisy dan Muslim tadi ya sangat rawan, antara posisi mereka dan posisi Yahudi Bani Quraizo itu tidak ada penghalang sedikit pun. Andai kata mereka memukul orang-orang Quraizo tadi dari belakang, sementara di hadapan mereka ada pasukan musuh yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi Quraizo tadi ikutan, di depannya ada pasukan musuh juga. Sementara tempat penampungan para wanita dan anak-anak tidak jauh dari posisi Bani Quraizo berada. Nah, itu jadi dianggap rawan itu karena itu ya. Apalagi tempat itu tanpa ada pasukan yang menjaga. Keadaan ini digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulub wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam prasangka. Disitulah diuji orang mukmin, diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Jadi di sana kan karena posisinya sangat rawan, ketakutan dengan kaum wanita dan anak-anak yang tidak dijaga, maka mereka merasa hati mereka sangat terguncang kayak gitu ya. Kemunafikan orang-orang munafik pun mulai muncul. Orang-orang yang munafik ya mulai terlihat dan berkata, "Kemarin Muhammad berjanji kepada kami bahwa kami akan mengambil harta simpanan Kisra dan Kaisar." Kan diperlihatkan bahwa kerajaan Kisra dan Persia itu ya akan dimenangkan oleh akan dimenangkan oleh Islam. Sementara kata orang-orang munafik itu, sementara pada hari ini tidak seorang pun di antara kami yang merasa aman terhadap dirinya, sekalipun itu untuk buang hajat. Jadi orang munafik itu tambah tidak percaya dan menyangkal apa yang diucapkan oleh Rasulullah kayak gitu. Nah, yang lain lagi yang berkata seperti ini, rumah kami akan menjadi sasaran musuh, maka izinkan kami untuk pergi dari sini dan pulang ke rumah kami, karena rumah kami berada di luar Madinah. Orang-orang munafik ini melarikan diri dari kewajibannya, padahal ya kalau orang mukmin yang benar-benar ketika sudah berjanji kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan menaati. Nah, di sini tentang orang-orang munafik ini Allah berfirman ya. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang yang berpenyakit hati berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah kalian. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka atau tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, dan mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Surat Al-Ahzab ayat 12 dan 13. Nah, setelah mendengar pengkhianatan dari Bani Quraizo, Rasulullah pun menggelar kain lalu tidur terlentang. Diam sekian lama hingga orang muslim mendapat ujian yang cukup berat, namun tak lama kemudian membesit harapan beliau bangkit sambil berseru. Nah, jadi
Mungkin Rasulullah itu memikirkannya bagaimana caranya menghadapi keadaan seperti ini ya. Maka Rasulullah apa yang dilakukan? Menenangkan diri, tidur terlentang untuk beberapa saat ya. Lalu berkata, setelah tidur itu Rasulullah berkata, Allahu Akbar, bergembiralah wahai orang-orang muslim dengan kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ternyata diberitahukan bahwa orang muslim itu akan menang. Lalu Rasulullah merancang strategi untuk menghadapi situasi ini. Salah satunya, beliau mengutus beberapa penjaga ke Madinah untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Tetapi sebelumnya harus ada upaya untuk mengacaukan pasukan musuh. Jangan sampai orang kafir itu tahu kalau orang ada utusan untuk pergi ke Madinah. Nah, untuk meluluskan rencana ini, Rasulullah membuat perjanjian dengan Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf. Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf, dua pemimpin Ghatafan, bahwa beliau akan menyerahkan sepertiga hasil panen kurma di Madinah kepada mereka asal mereka mau mengundurkan diri dari kancah bersama kaumnya, lalu membiarkan beliau menghantam Quraisy dan menghancurkan kekuatan mereka. Lalu terjadilah tawar-menawar dan beliau meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah tentang rencana ini. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah tadi berkata, wahai Rasulullah, jika Allah memerintahkan engkau untuk mengambil keputusan seperti ini, maka kami akan tunduk dan patuh. Tapi jika ini merupakan keputusan yang hendak engkau ambil bagi kami, maka kami tidak membutuhkannya. Dulu kami dan mereka adalah orang-orang yang sama menyekutukan Allah dan menyembah berhala. Lalu mereka tidak berhasrat memakan sebuah kurma pun dari Madinah kecuali lewat jalan jual beli dan bila sedang dijamu. Setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberi petunjuk Islam serta menjadi jaya bersama engkau, mengapa kami harus memberikan harta kami kepada mereka? Ya, menolak sebenarnya ya. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang. Lalu beliau pun membenarkan pendapat mereka berdua dan bersabda, ini adalah pendapatku sendiri, sebab aku melihat semua orang Arab sedang menyerang kalian dari satu busur. Kemudian Allah membuat suatu keputusan dari sisinya yang mampu menghinakan musuh, mengacaukan semua barisan mereka, serta mencerai-beraikan pasukan mereka. Dan di langkah permulaan ada seorang dari Ghatafan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashjai yang menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku ini. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki. Nah, ternyata ada orang yang Yahudi Ghatafan tadi yang masuk Islam ya, diam-diam ya. Engkau adalah orang satu-satunya, sabda Rasulullah. Berilah pertolongan kepada kami menurut kesanggupannya, karena peperangan ini adalah tipu muslihat. Ketika itu pula Nu'aim pun menemui Bani Quraisyah. Ya. Bani Quraisyah itu adalah orang teman karibnya Nu'aim semasa jahiliyah. Lalu dia menemui mereka dan berkata, kalian sudah tahu cintaku kepada kalian, kata Nu'aim, khususnya antara diriku dan kalian. Nah, dijawab oleh Bani Quraisyah tadi, engkau benar, kata mereka. Nu'aim berkata lagi, orang Quraisy tidak bisa disamakan dengan kalian. Negeri ini adalah negeri milik kalian. Di sini ada harta benda, anak-anak dan istri kalian. Kalian tidak akan sanggup meninggalkan negeri ini untuk pindah ke tempat lain. Sementara Quraisy dan Ghatafan datang ke sini untuk memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Lalu kalian menampakkan dukungan kepada mereka, kata Nu'aim tadi ya, Nu'aim. Padahal negeri harta dan wanita mereka berada di tempat lain.
Jika mereka merasa mendapatkan kesempatan, tentu kesempatan itu akan mereka gunakan sebaik-baiknya. Jika tidak, mereka pun akan kembali ke negeri mereka dan meninggalkan kalian beserta Muhammad yang akan melampiaskan dendam terhadap kalian. Tuh, jadi dikasih masukan supaya berhentilah berperang itu, mendukung Quraisy katanya. Quraisy itu sebenarnya kalau mereka ini udah nggak ada masalah karena negeri mereka jauh, nggak akan rusak negeri mereka. Negeri kita yang akan rusak katanya kayak gitu ya. Lalu bagaimana baiknya wahai Nuaim, kata mereka. Nuaim menjawab, kalian tidak perlu berperang bersama mereka kecuali setelah mereka memberi jaminan kepada kalian. Jawab Nuaim. Engkau telah memberikan pendapat yang amat tepat, jawab mereka. Jawabannya amat tepat, maksudnya itu ya sudah, nggak usah berperang aja katanya kayak gitu, balik ke tempat kita, tempat kalian kayak gitu ya. Setelah itu pun Nuaim langsung menemui Quraisy dan berkata kepada mereka, kalian sudah tahu cintaku kepada kalian dan nasihat-nasihat yang kusampaikan, ya kan? Jadi dia itu mencoba untuk menyuruh diam-diam kepada orang Quraisy, kemudian kepada Ghatafan ya, agar Quraisy untuk tidak berperang. Dan Quraisy dan Quraisy ini nggak tahu kalau dia sudah masuk Islam ya. Begitulah katanya. Ya, mereka sebenarnya sudah tahu cintanya Nuaim ini kepada orang-orang Quraisy. Nuaim berkata lagi, rupanya orang-orang Yahudi merasa menyesal karena telah melanggar perjanjian dengan Muhammad dan rekan-rekannya. Secara diam-diam mereka telah mengirim utusan untuk menemui Muhammad bahwa mereka hendak meminta jaminan kepada kalian. Lalu jaminan itu akan mereka serahkan kepada Muhammad, yang tentu saja mereka berpaling dari kalian. Jika mereka meminta jaminan, kalian tidak perlu memberikan kepada mereka. Kemudian Nuaim tadi menemui orang Ghatafan. Dia kayak musuh di dalam selimut ya. Nah, kayak musuh di dalam selimut ya. Musuh dari orang-orang yang bersekutu dengannya ya. Orang-orang tahu kan dia orang Yahudi, padahal enggak. Kemudian Nuaim pun menemui orang Ghatafan dan berkata, seperti itu pula kepada mereka. Tepat pada malam Sabtu bulan Syawal 5 Hijriah, orang Quraisy mengirim utusan untuk menemui orang Yahudi menyampaikan pesan. Kami tidak mungkin berlama-lama di sini, apalagi kondisi onta dan kuda kami sudah banyak yang merosot. Maka bangkitlah saat ini pula bersama kami untuk menghabisi Muhammad. Nah, orang-orang Yahudi ini mengirim utusan kepada orang Quraisy sambil menyampaikan pesan, hari ini adalah hari Sabtu. Kalian sudah tahu akibat yang menimpa orang-orang sebelum kami karena mereka berperang pada hari ini. Kan bagi orang Yahudi itu Sabtu itu adalah hari rayanya, hari besarnya ya. Nah, di samping itu juga kami tidak mau berperang bersama kalian kecuali setelah kalian menyampaikan jaminan kepada kami. Nah, setelah tahu yang dikatakan utusan Yahudi, orang Quraisy dan Ghatafan berkata, demi Allah, benar apa yang dikatakan Nuaim kepada kalian. Lalu mereka mengirim utusan lagi kepada orang Yahudi dan menyampaikan pesan, demi Allah, kami tidak akan mengirim seorang pun kepada kalian. Bergabunglah bersama kami untuk menghabisi Muhammad. Nah, lalu Bani Quraisyah berkata, demi Allah benar apa yang dikatakan Nuaim kepada kalian, katanya. Dengan begitu Nuaim pun mampu memperdayai orang Quraisy, kemudian Bani Quraisyah ya, dan menciptakan perpecahan di antara mereka ya. Sementara orang Muslim selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupilah kelemahan kami dan amankanlah kegundahan kami. Setiap ada masalah, setiap ada apa, selalu saja berdoa dan memintanya kepada Allah.